Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, dimanapun berada. Semoga hari ini tubuh tetap sehat, hati tetap tenang, dan iman tetap kuat. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dan tim sangat bersyukur karena setiap minggu kami menerima komentar, surat, bahkan doa dari Bapak Ibu semua. Ada yang bercerita tentang perjuangan melawan nyeri kaki. Ada yang berbagi semangat menjaga pola makan demi bisa tetap mandiri di usia 70-an. Setiap pesan Bapak Ibu adalah kekuatan bagi kami. Tapi ada satu surat yang membuat saya terdiam cukup lama. Dari Pak Sofyan, 76 tahun, tinggal di Sidoarjo. Beliau menulis, "Dok, saya bukan takut mati. Saya takut suatu hari jatuh di kamar mandi. Tidak bisa bangun, dan tidak ada yang tahu sampai malam." Pak Sofyan juga menulis, "Saya ingin bisa bangun sendiri, pakai baju sendiri, dan ke masjid jalan kaki, sampai Allah menjemput saya." Cerita itu menohok saya, karena itulah doa diam-diam dari jutaan orang tua di Indonesia. Ingin tetap mandiri, tidak mau jadi beban, ingin wafat dalam keadaan masih bisa mengurus diri sendiri. Tapi sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa kehilangan otot tubuh adalah awal dari semua itu. Lemah, jatuh, sulit bangun, tidak bisa berjalan, semua berawal dari otot yang hilang perlahan. Padahal, ilmu pengetahuan hari ini sudah menemukan kuncinya. Ada 5 kebiasaan rahasia yang dilakukan oleh para lansia luar biasa. Mereka tetap bugar, tetap kuat, bahkan di usia 80-90 tahun. Dan hari ini, kita akan membongkar kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu, siapa di sini yang masih ingin bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan? Coba tulis angka 1 di komentar, dan ceritakan dari kota mana Bapak Ibu mendengarkan podcast ini. Mari kita mulai, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, hari ini saya tidak sendiri. Di ujung telepon sudah bergabung bersama kita seorang ibu yang telah banyak menginspirasi kami lewat suratnya. Namanya Bu Rahayu, usianya 72 tahun, tinggal di Magelang. Assalamualaikum Bu Rahayu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Alhamdulillah, saya sehat. Walaupun, kadang-kadang kaki masih suka gemetar kalau terlalu lama berdiri, tapi semangat saya masih tinggi, Dok. Luar biasa semangatnya. Terima kasih ya Bu, sudah bersedia hadir dan berbagi. Mungkin boleh cerita sedikit ke para pendengar. Apa yang Ibu alami akhir-akhir ini? Iya, Dok. Sebenarnya bukan cerita yang mudah buat saya. Tahun lalu, saya jatuh saat sedang berdiri mengambil air wudhu. Padahal waktu itu saya merasa masih kuat, tapi ternyata lutut saya tidak sanggup menopang badan. Setelah itu saya sempat dirawat di rumah sakit. Dan sejak saat itu saya takut ke kamar mandi sendiri. Takut jatuh lagi. Dulu saya bisa beresin rumah, masak, nyapu. Sekarang kadang hanya duduk dan melihat anak saya bekerja sendirian. Saya merasa kehilangan sebagian dari diri saya, Dok. Seperti sudah bukan saya yang dulu lagi. Saya bisa rasakan perasaan Ibu, Bu. Dan saya yakin banyak sekali pendengar kita hari ini yang juga merasakan hal yang sama. Tapi Bu Rahayu, hari ini Ibu sudah berani cerita, dan itu adalah awal dari perubahan. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah 5 kebiasaan sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu memulihkan kekuatan otot, bahkan di usia 70-80 tahun. Kita akan bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi tetap bersama kami ya. Dan buat Bapak Ibu yang masih menonton, jangan lupa tulis angka 1 di komentar sebagai tanda bahwa Anda bersama kami sampai sini. Mari lanjut ke kebiasaan pertama. Rahasia dari tubuh yang tetap muda, walau usia sudah lanjut. Bu Rahayu, tadi Ibu sempat cerita tentang rasa takut setelah jatuh. Dan saya yakin, rasa itu membuat banyak lansia jadi terlalu berhati-hati, terlalu tenang, dan akhirnya tubuh malah makin lemah.
ya kan? Padahal, ada satu rahasia yang banyak dilupakan. Tubuh lansia justru butuh sedikit tekanan. Tekanan kecil yang teratur dan terkontrol. Dalam dunia kedokteran, ini disebut dengan istilah stresor hormetik. Artinya begini, kalau tubuh kita diberikan tantangan kecil, seperti sedikit dingin, sedikit lapar, atau sedikit kontraksi otot, maka tubuh akan mengaktifkan mekanisme perbaikan alami. Bukan merusak, tapi justru memperkuat. Contohnya, mandi air dingin selama 30 detik di akhir mandi, atau sauna seminggu 2 kali. Itu bisa merangsang tubuh memproduksi protein khusus yang melindungi dan memperbaiki otot, terutama di usia lanjut. Ada juga contoh yang menarik dari Finlandia. Orang tua di sana yang rajin sauna, bahkan bisa mempertahankan kekuatan tubuh mereka lebih baik dari mereka yang tidak selama 10 tahun. Bukan karena obat, tapi karena stres kecil yang sehat ini. Wah, saya baru tahu, Dok. Selama ini saya pikir harus benar-benar menghindari semua yang bikin tubuh tidak nyaman. Ternyata, justru dengan tantangan kecil, tubuh bisa jadi kuat kembali? Betul sekali, Bu. Tapi kuncinya adalah sedikit, rutin, dan aman. Tidak perlu langsung ekstrim. Mulailah dari hal sederhana seperti berjalan di pagi hari saat udara masih sejuk, menutup mandi dengan air dingin beberapa detik, atau melatih otot dengan menahan posisi duduk berdiri selama 10 detik. Ini semua mengirim sinyal ke otot kita. Hei, aku masih dibutuhkan, dan otot akan bereaksi dengan bertahan dan tumbuh lebih kuat. Untuk Bapak Ibu di rumah, kalau masih mendengarkan sampai sini dan ingin tahu lebih lanjut tentang kebiasaan kecil yang bisa membalikkan proses penuaan, silakan tulis angka 2 di kolom komentar sekarang. Sebentar lagi kita akan lanjut ke kebiasaan kedua yang sering disalahpahami. Makan protein, tapi salah waktu, hasilnya malah nol. Bu Rahayu, kalau boleh tahu, Ibu biasanya makan protein paling banyak itu di jam berapa? Jujur saja, Dok. Biasanya baru makan daging atau lauk yang agak banyak, itu waktu makan malam. Pagi-pagi ya paling cuma teh manis dan biskuit, kadang roti tawar saja. Dan itu kebiasaan yang banyak sekali lansia juga lakukan. Sayangnya, pola seperti ini justru membuat otot sulit tumbuh dan malah semakin menyusut dari hari ke hari. Karena begini, Bu. Tubuh kita setelah usia 60-an mengalami kondisi yang disebut resistensi anabolik. Artinya, tubuh jadi kurang responsif terhadap protein, kecuali kalau diberikan di waktu yang tepat dan dalam jumlah yang cukup. Bayangkan otot seperti tanaman. Kalau kita siram 1 ember sekaligus di malam hari, lalu pagi dan siang dibiarkan kering, tanaman itu tidak tumbuh optimal. Tapi kalau kita siram sedikit demi sedikit, pagi, siang, dan malam, pertumbuhannya jauh lebih baik. Oh, jadi bukan cuma jumlahnya, tapi waktunya juga penting ya, Dok? Tepat sekali, Bu. Penelitian dari University of Texas menunjukkan bahwa membagi konsumsi protein secara merata sepanjang hari bisa meningkatkan pembentukan otot hingga 25%. Jadi, untuk Bapak Ibu di rumah, mulailah sarapan dengan protein, bukan hanya karbohidrat. Misalnya, telur rebus atau telur dadar, tahu tempe panggang, yogurt rendah gula, atau smoothie protein nabati. Lalu, di siang dan malam hari, pastikan tetap ada lauk berprotein seperti ayam, ikan, telur, atau tahu tempe. Kalau vegetarian, bisa dari kacang-kacangan dan lentil juga. Dan jangan lupa, beri jarak 3-4 jam antar waktu makan utama agar tubuh bisa menyerap protein dengan maksimal. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mencoba pola makan seperti ini dan merasa tubuh lebih ringan, otot lebih kuat, silakan tulis, "Saya sudah coba," di komentar ya. Kalau belum, boleh tulis "mau coba" supaya kita tahu siapa saja yang siap memulai hari ini. Setelah ini, kita akan bahas kebiasaan nomor 3 yang sering dilupakan. Vitamin D, si kecil yang diam-diam menjaga otot kita dari dalam. Bapak Ibu, tahukah bahwa lebih dari 80% orang usia lanjut kekurangan vitamin D tanpa mereka sadari? Dan akibatnya bukan hanya mudah sakit, tapi juga
otot cepat lemas, keseimbangan terganggu, dan lebih mudah jatuh, terutama di kamar mandi atau saat bangun dari kursi. Vitamin D bukan cuma untuk tulang, tapi juga bekerja langsung ke gen yang membentuk otot. Sel otot kita punya reseptor vitamin D. Ibaratnya kunci yang kalau tidak aktif, otot tidak bisa menyerap sinyal untuk membaik atau tumbuh. Wah, saya baru tahu, Dok. Soalnya saya kira vitamin D itu cuma dari sinar matahari, tapi saya jarang keluar rumah sekarang, apalagi kalau hari mendung atau hujan. Nah, ini kasus yang sangat umum. Di usia 65 tahun ke atas, kulit kita menghasilkan 50% lebih sedikit vitamin D dari sinar matahari dibanding saat muda. Makanya, hanya duduk di teras pagi hari saja tidak cukup. Kita perlu bantuan tambahan dari makanan, ikan berlemak, kuning telur, susu fortifikasi, dan jika perlu, suplemen vitamin D3 sebanyak 2.000 hingga 4.000 IU per hari, sesuai anjuran dokter. Tapi ingat, vitamin D ini butuh partner kerja, yaitu vitamin K2. Tanpa K2, kalsium bisa salah arah, masuk ke pembuluh darah, bukan ke tulang dan otot. Vitamin K2 ini bisa Bapak Ibu temukan di makanan fermentasi seperti tempe kuning, telur ayam kampung, hati ayam atau bebek, atau suplemen tertentu yang mengandung D3 plus K2. Jika Bapak Ibu sudah pernah periksa kadar vitamin D, silakan ketik "sudah cek" di komentar. Kalau belum pernah, tulis "belum pernah", supaya kita tahu siapa saja yang perlu mulai peduli dari sekarang. Setelah ini, saya akan membongkar kebiasaan keempat yang diam-diam mempercepat penyusutan otot dan ternyata banyak dilakukan tanpa sadar setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa ada satu jenis musuh yang bekerja diam-diam di dalam tubuh dan menyebabkan otot kita menyusut lebih cepat setiap tahun? Namanya adalah peradangan kronis tingkat rendah, atau disebut juga inflammaging. Ini bukan peradangan yang langsung membuat demam atau nyeri, tapi proses kecil yang terus-menerus membakar jaringan dari dalam, merusak otot, tulang, bahkan otak secara perlahan. Menurut studi dari Tufts University, lansia dengan tingkat peradangan tinggi mengalami kehilangan massa otot 3 kali lebih cepat dibanding mereka yang peradangannya rendah. Meskipun olahraga dan makan mereka sama. Jadi bagaimana cara kita mengelola peradangan ini? Saya akan bagikan 4 kebiasaan kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Kebiasaan pertama, tidur cukup dan berkualitas. Kurang tidur, terutama tidur malam yang sering terbangun, akan meningkatkan hormon stres dan sitokin inflamasi hingga 40%. Ini langsung mempercepat kerusakan otot. Tidurlah 7-8 jam di ruangan yang gelap total dan bebas gangguan. Kebiasaan kedua, jaga usus Anda. Usus adalah rumah bagi 70% sistem kekebalan tubuh. Bakteri usus yang tidak seimbang, sumber peradangan. Caranya, makan lebih dari 30 jenis tanaman berbeda tiap minggu. Sayur, buah, rempah. Tambahkan makanan fermentasi alami seperti tempe, yogurt, dan tep singkong. Makanan ini ibarat pasukan penjaga yang melindungi tubuh dari api peradangan. Kebiasaan ketiga, olahraga dengan intensitas yang tepat. Olahraga terlalu berat pada usia lanjut bisa menambah peradangan, tapi terlalu sedikit juga menyebabkan otot melemah. Yang terbaik adalah olahraga sedang tiap hari, seperti jalan kaki, senam ringan, atau tai chi. Dan 1-2 kali seminggu, tambahkan gerakan intensitas sedang seperti naik turun tangga, squat, atau senam beban tubuh. Kebiasaan keempat, makan makanan anti peradangan. Setiap hari, usahakan makan ikan berlemak, tongkol, sarden, salmon, kaya omega 3 kunyit dan jahe, mengandung kurkumin dan ginjerol buah beri, minyak zaitun, teh hijau. Kaya polifenol. Kombinasi ini, menurut jurnal Clinical Nutrition, bisa menurunkan penanda peradangan hingga 29% hanya dalam 3 bulan. Kalau Bapak Ibu masih di sini dan merasa segmen ini penting untuk menjaga kekuatan tubuh di usia lanjut, silakan tulis lawan peradangan di kolom komentar.
Sebentar lagi, saya akan membongkar kebiasaan nomor 5 yang sering dilupakan, tapi ternyata sangat penting untuk mengaktifkan otot lewat sinyal saraf. Salah satu rahasia terbesar dari para super ager. Bapak Ibu, pernahkah merasa seperti tubuh tidak lagi merespon seperti dulu? Sudah niat berdiri dari kursi, tapi kaki lambat. Sudah ingin mengangkat barang, tapi tangan tidak secepat perintah otak. Ini bukan hanya soal otot yang lemah, tapi bisa jadi karena sambungan antara otak dan otot mulai rusak. Kita sebut ini sebagai persimpangan neuromuskular, ibarat kabel listrik. Kalau kabelnya putus, lampunya tidak menyala. Begitu juga otot kita. Tanpa sinyal dari otak, dia tidak bisa bergerak dengan kuat. Dan kabar buruknya, sambungan ini mulai melemah sejak usia 60-an. Tapi kabar baiknya, kita bisa melatih dan memperbaikinya lagi. Bu Sri yang sempat kehilangan kendali atas tangan kirinya setelah jatuh berkata, "Saya pikir itu karena usia. Tapi setelah ikut senam otak dan latihan koordinasi ringan, saya bisa buka botol dan menulis lagi pelan-pelan. Saya seperti punya jalur listrik baru." Itu kekuatan dari koneksi saraf yang dilatih ulang. Lalu, bagaimana caranya? 1. Lakukan aktivitas yang menantang koordinasi otak dan tubuh. Misalnya, jalan zigzag pelan, main congklak atau catur, menari kecil dengan musik. Bahkan, memindahkan benda kecil dari satu tempat ke tempat lain pakai sumpit. Aktivitas seperti ini melatih kabel otak untuk tetap aktif. Dan jangan khawatir, tidak ada kata terlambat. Otak kita masih bisa membentuk sambungan baru, disebut neuroplasticity, bahkan di usia 80 tahun. 2. Latihan pernapasan dalam. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangi 5-10 kali. Ini membantu mengaktifkan saraf vagus, pusat ketenangan dan kontrol tubuh. Latihan sederhana ini membantu memperbaiki komunikasi otak-otot dari dalam. 3. Rangsang otot lewat gerakan ringan tapi rutin. Misalnya, tekan dinding sekuat tenaga 5 detik, lalu lepas. Ulangi 5 kali. Kontraksikan otot lengan seperti meninju udara pelan. Duduk di kursi, angkat kaki perlahan ke depan sambil menghitung sampai 5. Gerakan ini mengirim sinyal ke otak bahwa otot masih dibutuhkan, dan otak pun akan menyalakan sambungan yang mulai padam. Kalau Bapak Ibu masih menyimak sampai sini, dan ingin otaknya tetap nyambung dengan otot hingga usia 90-an, silakan ketik, "Masih nyambung dok," di kolom komentar. Saya akan lanjut ke segmen terakhir yang paling penting. Kebiasaan yang membuat banyak orang usia 80-an punya otot seperti orang usia 50-an. Bapak Ibu, kita sudah membahas 6 kebiasaan kecil tapi luar biasa yang terbukti bisa membantu orang berusia 80-an tetap kuat, tetap mandiri, bahkan tetap bahagia dengan tubuhnya sendiri. Saya tahu, usia boleh bertambah, tapi semangat kita jangan sampai ikut menua. Karena hidup di usia emas bukan tentang pasrah, melainkan tentang merawat anugerah yang sudah kita jalani sejauh ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu mendengarkan sejenak cerita dari Bu Rahayu yang berhasil membalikan keadaan meski dulu pernah merasa tubuhnya mulai menyerah. Dulu saya tidak bisa jalan jauh, tangga pun harus dipapah. Tapi setelah tahu bahwa tubuh ini masih bisa dilatih, saya mulai pelan-pelan. Sekarang saya tidak hanya jalan keliling kampung setiap pagi, tapi juga bantu tetangga bikin senam kecil-kecilan. Saya merasa hidup kembali. Terima kasih Bu Rahayu. Semangat Ibu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya ingatkan dengan penuh kasih sayang. Semua informasi dalam video ini bertujuan edukatif. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti gangguan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang dalam pemulihan, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulai latihan atau perubahan pola makan apapun. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tuliskan di komentar,
Kebiasaan mana yang paling ingin Anda coba dulu? Atau mungkin Anda punya cerita seperti Bu Rahayu. Saya ingin membacanya. Saya ingin menjadikannya inspirasi untuk episode berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus menyebarkan semangat sehat dan bermartabat di usia emas. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Dr. Andi di 7 menit menuju sehat. Semoga sehat selalu dan tetap kuat meski usia terus berjalan.